Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa takut menghadapi hari esok? Terkadang yang membuat hati lelah bukan karena pekerjaan yang berat, tetapi karena pikiran yang terus dipenuhi kekhawatiran. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi diam-diam memikirkan, bagaimana kalau semuanya tidak berjalan baik? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak sanggup melewati ini? Ada ketakutan yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa begitu nyata di dalam hati. Dan pagi ini, Tuhan datang membawa penghiburan melalui firman-Nya dari kitab Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat terkasih, ayat ini adalah salah satu janji Tuhan yang paling menguatkan bagi orang percaya. Saat hati penuh kekhawatiran, saat masa depan terasa kabur, saat hidup seperti berjalan dalam lorong gelap, Tuhan datang membawa satu pesan sederhana namun penuh kuasa. Jangan takut, aku menyertai engkau. Artinya, sumber kekuatan kita bukan keadaan yang baik, melainkan kehadiran Tuhan yang setia. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Daniel. Ia bekerja sebagai super travel antar kota. Hidupnya sederhana, tetapi ia selalu berusaha bekerja keras demi keluarganya. Suatu malam, setelah mengantar penumpang, Daniel menerima telepon dari kantornya. Mulai bulan depan, armada dikurangi. Banyak sopir dirumahkan sementara. Daniel terdiam. Dadanya langsung sesak. Ia tahu artinya. Penghasilannya bisa hilang kapan saja. Malam itu, ia pulang dengan pikiran kacau. Ia memandangi anak-anaknya yang sedang tidur dan mulai dihantui rasa takut. Kalau aku kehilangan pekerjaan, bagaimana? Bagaimana bayar kontrakan? Bagaimana biaya sekolah anak? Ia mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Sekitar jam 2 pagi, Daniel duduk sendirian di ruang tamu kecil rumahnya. Dalam keadaan gelap dan sunyi, ia membuka Alkitab di meja. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada kitab Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Daniel membaca ayat itu pelan-pelan. Lalu ia berhenti pada bagian, aku akan menolong engkau. Entah kenapa air matanya jatuh. Bukan karena masalahnya langsung selesai. Bukan karena ada uang tiba-tiba datang. Tetapi malam itu ia merasa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Aku tidak meninggalkanmu. Keesokan harinya, Daniel tetap bekerja seperti biasa. Beberapa minggu kemudian, memang benar sebagian sopir dirumahkan. Tetapi salah satu pelanggan tetap justru menawarkan Daniel pekerjaan tambahan untuk mengantarkan barang antar kota pada malam hari. Penghasilannya memang belum sebesar sebelumnya, tetapi cukup untuk menopang keluarganya. Disitulah Daniel belajar sesuatu. Ketakutan sering membuat kita merasa masa depan sudah hancur. Padahal Tuhan sedang menyiapkan jalan yang belum kita lihat. Tuhan tidak selalu langsung menenangkan badai, tetapi Tuhan selalu menyertai anak-anaknya melewati badai itu. Sahabat terkasih, seringkali kita merasa sendirian saat menghadapi pergumulan. Kita berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Kita berharap, tetapi jawaban belum datang.
Namun, Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan bahwa penyertaan Tuhan tidak bergantung pada perasaan kita. Walaupun kita belum melihat jalan keluar, Tuhan tetap bekerja. Saat kita lemah, Tuhan berkata, "Aku akan meneguhkan engkau." Saat kita hampir menyerah, Aku akan menolong engkau. Saat kita merasa jatuh, Aku akan memegang engkau. Betapa indahnya janji Tuhan ini. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Sahabat terkasih, seringkali ketakutan menjadi besar karena kita terlalu fokus pada masalah. Kita melihat ombaknya, kita menghitung kesulitannya, kita membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Padahal Tuhan ingin kita memandang kepadanya. Daud bisa mengalahkan Goliat bukan karena tubuhnya besar, tetapi karena imannya lebih besar daripada rasa takutnya. Iman bukan berarti kita tidak punya masalah. Iman berarti kita percaya Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Sahabat terkasih, bagian paling indah dari ayat ini adalah Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita bayangkan seorang ayah memegang tangan anak kecilnya saat berjalan di jalan licin. Anak itu mungkin takut, anak itu mungkin gemetar. Tetapi selama tangan ayahnya memegang erat, ia tetap berjalan dengan aman. Demikian juga hidup kita. Kadang jalan hidup terasa licin dan menakutkan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Hari ini mungkin ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang masa depan. Mari kita ingat, Tuhan belum melepaskan tangannya dari kita. Sahabat terkasih, pagi ini mari belajar percaya kepada Tuhan. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Tuhan selalu setia. Tuhan yang memelihara hidup kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kita hari ini dan hari-hari mendatang. Tetap berjalan bersama Tuhan, tetap berharap, tetap percaya. Karena penyertaan Tuhan lebih besar daripada semua ketakutan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saat hati kami dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran, ajar kami untuk percaya bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami. Tuhan, kuatkan kami yang sedang lemah. Hibur kami yang sedang takut menghadapi masa depan. Tolong kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan kehidupan kami. Biarlah kami tidak hidup dikuasai rasa takut, tetapi hidup dalam iman kepadamu. Bapa, pegang tangan kami, tuntun langkah kami hari ini, dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.